dalam Efesus pasal 2 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, kita diciptakan, kita diselamatkan, kita dipanggil dan diperintah untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah melayani pekerjaan Tuhan, melayani sesama, seperti teladan Tuhan Yesus. Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Hati yang diselamatkan adalah hati yang rindu untuk melayani. Pelayanan adalah suatu kehormatan bagi kita, di mana Tuhan bisa melakukan sendiri. Tetapi Ia memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi partner kerjanya di dunia. Dan pelayanan bukan hanya bicara tentang kita memberkati orang lain, tetapi terlebih pelayanan yang kita lakukan adalah memberkati diri kita sendiri. Ada kuasanya yang diimpartasikan, ada urapan lebih yang dicurahkan, ada talenta yang kita terima, perkenanannya dalam setiap tindakan kita, dan yang pasti ada upah juga yang Ia sediakan bagi kita. Oleh karena itu, pelayanan bukan hanya merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan, namun menjadi kebutuhan setiap orang percaya. Saudara, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Maukah kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan? Mari kita responi panggilannya, melayani Tuhan dengan hati tulus dan benar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Namun, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan
Hanya oleh karena kemurahan-Mu saja kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan hanya oleh perkenanan-Mu saja kami boleh melayani Engkau. Kami boleh memberkati sesama di kanan kiri kami. Biarlah kami terus belajar melayani sesuai dengan standar yang Tuhan mau. Dan melayani dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sehingga hidup kami mendatangkan kesenangan bagi Tuhan. Hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati firman-Mu. Haleluya. Amin. Gereja Tuhan, sudah beberapa waktu ini kita belajar tentang pelayanan. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan tentang pelayanan. Khususnya adalah tentang bagaimana cara kita memandang tanggung jawab pelayanan dalam hidup kita. Cara pandang seseorang terhadap sesuatu sangat mempengaruhi bagaimana dia melakukan sesuatu, sikap hatinya pada saat melakukan hal tersebut, dan bagaimana dia bertahan. Pengaruhnya sangat besar, termasuk dalam pelayanan. Cara seseorang melihat pelayanan itu, tanggung jawab pelayanan maksud saya, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana orang tersebut melayani saudara. Dan kita akan belajar sama-sama pada hari ini dengan sebuah judul firman Tuhan, beban atau kehormatan. Beban atau kehormatan. Terambil dari 1 Petrus pasal yang 4, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Satu perikop firman Tuhan berjudul Hidup Orang Kristen, Hidup Orang Percaya, dan diawali di situ dengan peringatan kewaspadaan karena dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tapi dalam hidup Kristen kita, peringatan firman Tuhan dikatakan yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa prakteknya saudara? Dikatakan dilanjutkan di ayat yang ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dan yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain. Sekali lagi di sini kita melihat penekanan apa yang kita sudah pelajari beberapa minggu ini. Bagaimana melayani adalah perintah dari Tuhan dan bukan pilihan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita taat perintahnya. Dan salah satu perintah itu adalah layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, kata firman Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, seperti apa orang percaya, saudara dan saya memandang tanggung jawab pelayanan dalam hidup kita? Mayoritas orang percaya tanpa mereka sadari seringkali memandang tanggung jawab pelayanan sebagai sebuah beban. Makanya tadi judul firman Tuhan diawali dengan kata beban, saudara. Berapa banyak di antara kita tanpa kita sadari kita itu sebetulnya melihat pelayanan itu sebagai sebuah beban. Yang memberatkan, yang merepotkan, yang menyusahkan. Sehingga tidak jarang kita temukan pada saat orang diberi kesempatan untuk melayani, alasannya banyak sekali. Oke, ada yang punya alasan, wah saya minder pak, saya merasa nggak pantas dan yang lain-lain. Tetapi banyak juga yang beralasan, nanti aja ya pak kalau anak saya sudah besar gitu. Kenapa mereka berkata demikian? Karena mereka tahu bahwa pada waktu mereka diberi tanggung jawab pelayanan, sekecil apapun itu, butuh bayar harga untuk mempersiapkan diri, butuh bayar harga untuk luangkan waktu, butuh bayar harga untuk luangkan tenaga, energi, pikiran ke situ. Dan seringkali pada saat mereka merasa ada kesibukan lain yang lebih penting di dalam hidup mereka, mereka berkata nanti aja ya kalau anak saya sudah besar. Nanti aja ya pastor kalau saya sudah selesai kuliah. Nanti aja ya kalau saya sudah menikah. Dan banyak lagi yang lainnya. Seringkali tanpa kita sadari, kita tidak mau menerima tanggung jawab pelayanan. Karena kita melihat itu sebagai satu beban yang merepotkan, yang menyusahkan saudara.
Nah, ada juga orang yang kemudian memandang pelayanan dengan sangat keliru, di mana kemudian ada satu pemikiran, pada waktu kita diberi pelayanan, pada waktu kita diberi tanggung jawab pelayanan, sebenarnya kita ini sedang digunakan atau dieksploitasi oleh gereja. Oh, gereja itu lagi menggunakan kamu, mengeksploitasi kamu. Karena kamu pinter nyanyi, karena kamu pinter administrasi, karena kamu pinter mengelola keuangan. Makanya gereja libatkan kamu, makanya gereja butuh kamu. Saudara, ini adalah pemikiran-pemikiran yang sangat keliru, pemikiran yang tidak selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan tentang pelayanan itu sendiri. Saya tahu dalam perjalanan kekristenan kita, kadangkala apa yang dilakukan manusia, terlebih mereka yang ada dalam posisi kepemimpinan, berpengaruh besar dalam hidup kita. Tidak sedikit orang tersandung hidupnya karena pemimpin yang melayani tidak memberi teladan bagaimana memandang pelayanan itu dengan benar. Sehingga kita pun akhirnya memandang pelayanan dengan cara pandang yang keliru. Ya tadi salah satunya. Ada banyak pemimpin suka suruh ini, suruh itu, suruh ini, suruh itu. Nggak pernah memberi penghargaan kepada orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Sehingga ada beberapa orang merasa dikecewakan dan berkata, wah saya ini cuma digunakan. Kalau gereja pas butuh saya dipakai. Kalau gereja nggak butuh, saya dibuang. Ya, belum lagi kalau dibumbui dengan luka hati, kekecewaan, pahit hati. Waduh, itu bisa kemana-mana, saudara. Nah, saudara melihat bahwa pada dasarnya pemikiran-pemikiran ini pemikiran yang nggak selaras dengan apa yang dimau Tuhan. Bagaimana kita memandang sebuah pelayanan. Apa yang Tuhan pandang tentang pelayanan? Saudara, pelayanan tidak seharusnya menjadi sebuah beban. Tapi pelayanan adalah sebuah kehormatan. Saya ulangi sekali lagi, pelayanan bukan sebagai sebuah beban yang merepotkan, memberatkan, atau menyusahkan. Tapi pelayanan adalah sebuah kehormatan buat saudara dan saya. Ini bukan hanya slogan, jargon, ya, atau moto, ya, atau kata-kata motivasi ya untuk kita yang pelayanan saja. Bukan, tetapi ini adalah value, ini adalah nilai kerajaan Allah yang perlu kita hidupi. Bagaimana kita memandang pelayanan bukan sebagai sebuah beban, sebagai satu hal yang merepotkan, memberatkan, karena itu akan berpengaruh besar terhadap sikap hati kita pada waktu kita pelayanan, akan berpengaruh besar terhadap ketahanan kita pada waktu kita pelayanan. Dan firman Allah mengajar kita memiliki sebuah nilai bahwa pelayanan itu kehormatan, saudara. Itu kehormatan buat saudara dan saya. Nah, hari ini kita akan melihat lebih dalam firman Tuhan, khususnya dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat yang baru saja kita baca, bagaimana Tuhan mengajar kita memandang pelayanan sebagai sebuah kehormatan. Pada saat kita melihat pelayanan sebagai sebuah kehormatan, cara kita mengerjakan pelayanan, sikap hati kita, bagaimana kita bertahan melalui setiap tantangan, itu akan sangat berbeda sekali. Itu akan di atas rata-rata. Nah, cuman kita harus paham dulu, saudara. Kenapa sebetulnya pelayanan itu sebuah kehormatan? Bagaimana kita bisa memiliki cara pandang bahwa pelayanan itu adalah sebuah kehormatan? Kenapa? Pelayanan itu kan repot, Pak, ya, harus gini, harus gitu. Kenapa pelayanan itu bukan beban, tapi justru sebuah kehormatan? Kenapa saya repot, saya bayar harga, saya bayar tenaga, bayar waktu, semuanya ternyata itu bukan sesuatu yang merepotkan, kan itu sebuah kehormatan. Itu yang akan kita jawab pada hari ini, itu yang akan kita renungkan sama-sama dari firman Tuhan. Hari ini, mengapa pelayanan itu adalah suatu kehormatan bagi saudara dan saya? Tahukah Bapak Ibu Saudara kenapa pelayanan itu adalah sebuah kehormatan? Karena saudara dan saya tidak pantas untuk melayani sebetulnya. Hal yang pertama yang kita mau belajar pada hari ini adalah kita ini dilayakkan. Saudara dan saya ini dilayakkan Tuhan. Dilayakkan Allah untuk menjadi mitranya Allah. 1 Petrus pasal yang keempat, terutama ayat yang 10-11, dikatakan firman Tuhan di sana, layani seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia. Apa itu karunia, saudara? Sesuatu yang kita terima, yang sebetulnya kita tidak pantas menerimanya, dan itu kita terima gratis. Saudara nggak perlu bayar untuk pelayanan. Itu diberikan kepada saudara. Gratis. Padahal kita sebetulnya tidak layak. Dilanjutkan firman Tuhan di sana.
diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sekali lagi ditegaskan, ada kata kasih karunia Allah. Bahkan pada waktu kita melakukannya, kata firman Tuhan yang ke-11, kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kita harus terus melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Lagi anugerah itu. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, melayani pekerjaan Tuhan adalah sebuah kehormatan bagi kita, bagi saudara dan saya yang berdosa. Adalah kemurahan Allah, kata Paulus. Kita lihat di 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tidak tawar hati, kenapa? Karena itu sebuah kehormatan, itu kemurahan Allah, itu kasih karunia Allah, saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari hal yang pertama ini dengan sungguh-sungguh. Saudara dan saya itu nggak layak. Saudara dan saya ini sebetulnya tidak pantas. Karena kita lahir dalam natur dosa. Dan pada waktu Tuhan sebagai pencipta segalanya, Dia adalah Tuhan yang kudus. Dan kita orang berdosa, kita nggak pantas hidup di dalam kekudusan Allah. Kita nggak layak. Kita seharusnya binasa, mati dalam kekekalan. Tetapi Tuhan turun ke dunia menjadi sama dengan saudara dan saya. Dan Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Dia mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Kita sudah ditebus, kita dibayar lunas. Dan kita yang awalnya tidak layak, kita yang awalnya harus binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Wow. Tapi repotnya banyak orang percaya hari ini pelayanan itu merasa pantas. Makanya nggak heran hari ini banyak orang pelayanan kerjaannya sambil mengkritiki pelayanan orang lain. Harusnya nyanyi itu nggak gitu. Harusnya jadi WL tuh nggak gitu. Harusnya mimpin rapat tuh nggak begitu. Harusnya among tamu tuh nggak kayak gitu. Harusnya seragamnya tuh nggak kayak begitu. Kritik terus. Semua orang pelayanan ada aja yang salah, saudara. Kenapa? Karena sering kali orang merasa dirinya yang paling pantas, dirinya yang paling benar, dirinya yang paling bagus. Dalam titik-titik tertentu, seorang pemimpin mengevaluasi, memberi masukan dalam pelayanan timnya, itu oke aja. Dan itu penting, itu perlu. Tetapi yang sedang saya katakan di sini adalah satu sikap hati yang selalu merasa paling bagus, paling tinggi, sehingga seolah-olah pelayanan yang lain itu tidak ada nilainya, tidak sebanding dengan yang dia sudah lakukan. Ini yang berbahaya, saudara. Sikap hati yang seperti ini yang berbahaya, dan seringkali adalah karena seringkali merasa pantas. Dan kenapa banyak orang kemudian mutung mundur dari pelayanan juga karena mereka merasa pantas. Aku yang harusnya di sana, kenapa dia yang dipilih? Udah kalau kayak gini nggak pelayanan lagi. Halo? Halo? Seringkali kita mau pelayanan, diberi pelayanan oleh gereja. Ayo kita mulai yuk dari pelayanan ini yuk. Misal momennya melayani di sekolah minggu. Wah, gereja ini nggak menghargai saya. Gereja merendahkan saya. Wong saya maunya WL kok dikasih pelayanan sekolah minggu. Nggak bernilai. Wow, saudara, kita sering dengar orang berkata seperti itu. Kenapa? Karena sering kali orang merasa pantas. Orang merasa bisa. Orang merasa dia layak gitu. Saudara, kita ini nggak layak, kita ini manusia berdosa. Nggak ada satupun kita yang nggak berdosa. Jadi pada waktu Tuhan kasih kita tanggung jawab pelayanan, itu bukan beban yang merepotkan. Itu satu kehormatan. Wih, saya dipilih ya, gitu loh. Dan ternyata bukan hanya itu, saudara. Kita bukan hanya dilayakkan, kita ibaratnya, saudara, saya kalau mau gambarkan gini, kenapa saya katakan tidak layak dan kita itu dilayakkan, itu ibaratnya Tuhan itu, wah, kehidupannya super sempurna dan kita jauh dari tidak sempurna, jauh dari kesempurnaan. Ibaratnya kita datang ke sebuah pesta yang super mewah, super sempurna, pakaian kita compang-camping, kita badan kita kotor gitu ya.
Tapi kita disambut loh. Bahkan di dalam pesta itu kita diberi porsi untuk ikut terlibat menyelenggarakan pesta itu. Saudara bisa membayangkan betapa sebuah kesempatan istimewa yang diberikan kepada kita yang tidak layak. Kalau kita menyadari hal itu, saudara, mau dikasih pelayanan apa aja, siap. Dikasih pelayanan apa aja, kita lakukan yang terbaik. Karena kita memang gak layak. Dan pada waktu kita dilayakkan, ini yang istimewa. Kita dilayakkan bukan hanya untuk ditebus terima kehidupan kekal. Ya, kita sudah belajar ini dalam beberapa minggu. Ya, bahwa saudara dan saya bukan hanya diselamatkan hanya untuk terima kehidupan yang kekal. Karena kalau hanya untuk terima kehidupan yang kekal, artinya pada waktu saudara baptis, terima Yesus, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, that's it, selesai. Kita buka mata, keluar dari air, langsung masuk surga. Betul nggak? Tapi nyatanya enggak kan, keluar dari air ketemu papa mama lagi, keluar dari air ketemu lagi, pekerjaan hari Senin nanti kerja lagi. Artinya tugasnya belum selesai, tugasnya pelayanan ini loh belum selesai, kita harus melayani seperti yang Tuhan mau. Dan apa yang Alkitab katakan di situ, saudara? Apa yang dipercayakan Tuhan? Kita ini dilayakkan Tuhan, manusia lama kita menjadi manusia baru adalah untuk jadi mitranya Tuhan. Wow, itu istimewa sekali. Kok bisa? Saudara bayangkan, kalau saudara didatangi Presiden Republik Indonesia, pagi hari ini dia telepon, dia mau datang ke rumah Anda dan dia berkata, saya mau investasi dana negara sekian miliar atau sekian triliun, dan saya mau bermitra hanya dengan kamu. Saudara, kata-kata apa yang pertama kali muncul dari mulut kita? Hah? Ini penipuan ya? Gitu ya. Dan kalau memang itu benar, ternyata yang datang Presiden Republik Indonesia ke depan rumah kita membawa iring-iringan, kas iringan presiden ya. Dan ternyata yang keluar sungguh presiden kita. Dan dia berkata, saya cuma mau bermitra sama kamu loh Rizky. Saya membayangkan yang keluar dari mulut saya yang pertama adalah, kenapa saya Pak? Saya nggak pantas. Saudara bisa tangkap itu? Saudara bisa tangkap itu? Bayangkan orang terkaya di negeri ini datang ke Anda dan berkata, saya mau kongsi bisnis, saya mau mitra bisnis, tapi cuma sama kamu. Kita pasti akan tanya, siapa saya Pak? Yang lain yang lebih pinter, yang lebih jago, yang punya pengalaman lebih banyak dari saya banyak. Tapi kenapa saya yang dipilih? Saya nggak pantas, Pak. Betul nggak? Sudah lihat, Raja di atas segala raja, Tuhan pencipta semuanya, pemilik alam semesta, datang ke saudara dan berkata, maukah engkau melayani aku? Maukah kau melayani umatku? Dan kita menganggap sepele, enggak deh, ntar kalau nggak repot aja. Kita nggak melihat itu sebagai sebuah kehormatan. Kita nggak melihat itu sebuah kesempatan yang istimewa. Bayangkan, Tuhan di atas segala Tuhan mau bermitra sama saudara. Tuhan nggak perlu kita sebetulnya. Halo? Saya mau tegaskan, saudara, banyak orang merasa datang ke gereja karena Tuhan yang butuh dia. Saudara, saya mau tegaskan, Tuhan tidak butuh saudara dan saya. Dia bisa saja bikin sekejap ya, dengan tepukan tangan atau dengan jentikan jari yang dia mau kemudian jadi, bisa. Tapi dia nggak lakukan itu, dan dia nggak pilih makhluk yang lain selain kita manusia untuk bermitra menyelesaikan tugas di muka bumi ini. Wow. Masihkah saudara melihat pelayanan sebagai satu beban yang merepotkan? Saudara lihat itu adalah sebuah keistimewaan yang Tuhan beri buat saudara dan saya. Tuhan bisa pakai yang lain. Lukas 19 ayat 40 berkata, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, batu ini akan berteriak. Tuhan bisa pakai batu. Pada waktu Tuhan masuk, dipuji, dihormati, orang-orang Farisi gerah. Dan dia berkata, suruh mereka ini diam. Tuhan bilang kalau mereka ini diam, batu ini akan berteriak. Apa yang Tuhan sedang katakan dalam firman Tuhan, Tuhan bisa pakai semua hal. Bahkan batu Tuhan bisa pakai. Tapi dia pilih saudara dan saya. Sebuah kehormatan. Kalau saudara menyadari ini, wow, saya masih heran, saya sangat heran, saudara. Kalau masih ada orang Kristen yang menolak pelayanan. Diajak bermitra sama raja di atas segala raja loh.
diajak bekerja sama dari Tuhan pemilik kehidupan ini loh. Dan saudara masih punya banyak alasan untuk menolak. Saya heran. Seharusnya tidak. Kan itu sebuah privilege, kesempatan emas, kehormatan yang istimewa buat saudara dan saya. Dan tahukah saudara kenapa pelayanan itu adalah satu kehormatan? Alasan yang berikutnya adalah hidup kita itu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Pelayanan adalah kehormatan karena dengan melayani saudara itu bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Itu kenapa 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 dan 11 disebutkan di sana, kalau ada yang berbicara, baiklah dia berbicara menyampaikan firman Allah, karena ada yang butuh firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah dia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, karena ada yang butuh dilayani. Dengan kata lain, kita hidup di dunia tidak sendirian, kita butuh orang lain dan kita dibutuhkan oleh orang lain. Makanya kalau saudara pada waktu terima Yesus masuk ke gereja, saudara pertama-tama dilayani, itu hal yang wajar saudara. Tapi kalau saudara 15 tahun tidak pernah mau pelayanan, saudara maunya dilayani terus, ada yang salah dengan hidup rohani kita. Karena bukan hanya kita yang butuh orang lain, ada banyak orang yang butuh kita. Saya ingin kasih gambaran yang sederhana saja di sini. Saudara kalau tiap minggu datang ke gereja sebelum pandemi, saudara bisa duduk nyaman, cari tempat yang paling dingin, ya, paling nyaman buat saudara. Ya. Saudara bisa menikmati sebelum mulai ibadah ada musik yang teduh, meneduhkan hati. Ya, dan kemudian memulai pujian penyembahan dengan semangat dan berapi-api. Kemudian mendengar firman Tuhan yang menjamang, Anda menangis dalam altar call dan pulang diberkati. Pernahkah saudara bertanya, berapa belas atau bahkan berapa puluh orang yang mau repot menyiapkan ibadah itu sehingga saudara bisa datang dan pulang sebagai orang yang diberkati? Halo? Itu bukan satu hal yang berjalan spontan begitu saja, kemudian saudara datang dan kemudian pulang diberkati loh. Ibadah online hari ini, saudara tinggal klik tombol. Atau bahkan kadang-kala diajak klik tombol jempolnya. Ini bukan hanya untuk aksi-aksian supaya ini keren, dapat pujian, bukan. Karena kalau saudara klik tombol, saudara subscribe, saudara share, saudara sedang terlibat untuk menyebarluaskan ini ke berbagai tempat, ke berbagai hati yang membutuhkan firman Tuhan. Kita tinggal klik, saudara. Itu pun kita seringkali masih nggak hargai. Kita klik sambil kita masak, kita klik sambil nyelesain cucian baju, jemur baju, gitu kan. Nggak apa-apa, pastor, yang penting saya denger, gitu kan. Halo, rupanya kita masih melakukan itu. Kita klik sambil kita malah repot, masih nyiapin makan, nyuapi anak. Kita tinggal ke kamar, kadang kita nggak denger, balik lagi dengerin lagi. Kita tinggal lagi ke sana kemari, saudaraku. Padahal saudara tahu nggak? Apa yang Anda klik dan tampil dan Anda nikmati hari ini, itu ada banyak orang yang mau repot di belakangnya. Ada yang mau datang dalam masa pandemi, ambil resiko untuk rekaman. Kita perlu apresiasi loh buat mereka-mereka yang sudah melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Mereka harus ambil risiko pelayanan, saudaraku, rekaman, dan tidak jarang rekamannya harus di-take 2, 3, 4 kali sampai 3-4 jam loh. Selesai di situ enggak loh. Khotbahnya harus diedit. Nanti ibadah pujian penyembahnya harus diedit. Setelah diedit dijadikan satu semua, dirender. Itu makan waktu, makan pikiran, makan kreativitas, dan yang lain-lain. Ada orang yang mau repot untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Halo? Saudara bisa jalan hari ini karena ada orang tua yang mau repot ngajari Anda jalan.
Anda bisa pakai baju dengan baik karena ada orang tua yang mau repot ngajari Anda pakai baju. Dengan kata lain, saya sedang berkata, segala sesuatu yang baik di dunia ini datangnya dari orang-orang yang mau repot. Demikian juga ibadah, baik itu online maupun onsite, bisa berjalan dengan baik karena ada orang-orang yang mau repot di belakangnya. Nah saudara, kita terberkati, kita diberkati, kita pulang di jamaah Tuhan, kita ikut ibadah online, kita mendapat pewahyuan baru. Sekali lagi kita diberkati karena apa saudara? Karena ada orang yang melayani. Ada orang yang mau membayar harga untuk melayani. Karena ada orang-orang yang melihat pelayanan sebagai sebuah kehormatan untuk memberi manfaat bagi banyak orang. Saya selalu terkesima, selalu terharu dengan cara kerja Tuhan. Di mana saya seringkali dipertemukan dengan 1-2 orang dan dia berkata, "Pastor ingat enggak, dulu waktu saya masih SD, Pastor pernah ngisi sekolah minggu, Pastor ngomong kayak gini, itu yang mengubah hidup saya, kenapa saya mau melayani Tuhan sampai hari ini." Hah? Sampai segitunya? Pastor ingat enggak? Pastor waktu kuliah, saya masih SMP. Gara-gara saya lihat hidupnya Pastor, saya rajin baca Alkitab. Sampai hari ini saya melayani sungguh-sungguh di gereja saya. Hah? Sampai seperti itu. Dan itu sangat, bukan membawa kebanggaan duniawi, bukan. Tetapi, ada satu perasaan di mana hidup yang bisa jadi berkat buat orang lain tuh istimewa loh saudara. Saya pernah bahas ini, kalau nggak salah dalam beberapa waktu lalu saat kita masih onsite. Berapa banyak orang mengenang hidup kita karena kita pernah ngajari mereka nyetir mobil untuk yang pertama kali. Kita yang ngajari mereka masak sehingga mereka bisa punya rumah makan sekarang. Seberapa banyak yang sudah kita buat untuk orang lain dan itu bermanfaat buat hidup mereka. Itu yang bikin hidup kita bermakna. Bukan karena saudara kaya, bukan karena saudara punya kemewahan, bukan karena saudara punya status yang tinggi. Tapi pada saat hidup Anda itu berguna buat orang lain, Anda akan bahagia. Itu kenapa, lihatlah ini sebagai sebuah kesempatan sebuah kehormatan. Karena pada waktu saudara mau repot, mau bekerja keras, mau melayani Tuhan, saudara sedang dipakai hidupnya untuk memberi manfaat. Memberi banyak guna kepada banyak orang yang Anda mungkin tidak akan pernah sadari. Itu kenapa saudara Filipi dalam firman Tuhan pasal yang pertama ayat yang ke-21 mengingatkan kita, hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Dan kalau harus hidup, kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup di dunia ini, itu artinya bekerja memberi buah. Bekerja dan bekerja, memberi buah dan memberi buah. Dan salah satunya adalah melayani. Galatia ayat 5, pasal 5 ayat yang ke-13, 14. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara, Anda dan saya memang diberi kemerdekaan. Makanya hari ini tidak ada yang dipaksa pelayanan. Saudara dikasih tanggung jawab pelayanan, mau? Puji Tuhan. Tidak mau? Ya nggak apa-apa. Tapi saya berkata kepada jemaat Tuhan, saya akan terus mengingatkan Anda untuk melayani. Karena itu perintah Tuhan. Sampai kapan Anda mau? Ayo, kita juga akan terus dorong kamu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kamu memang dipanggil untuk merdeka, ditebus Tuhan merdeka. Boleh pilih, tidak apa-apa ya. Kamu bisa gunakan kesempatan hidupmu untuk apapun, karena kamu orang merdeka hari ini. Tetapi, kata firman Tuhan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah. Saudara, jangan hidup dalam dosa, tapi apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Apa saudara? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan pada saat kita melayani, disitulah kita belajar mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kita sedang memenuhi hukum Tuhan. Galatia 6, ayat yang kedua juga berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Saudara, saya tadi sudah katakan sejak awal, kita butuh orang lain juga butuh kita. Maka dari itu firman berkata bertolong-tolonganlah.
Bukan hanya sekedar minta tolonglah atau tolonglah, tetapi dikatakan bertolong-tolonganlah. Karena kalau dikatakan cuma minta tolonglah, berarti cuma kita yang butuh pertolongan dari orang lain. Kalau dikatakan tolonglah, berarti cuma orang lain yang butuh kita. Tetapi kalau dikatakan bertolong-tolonganlah, Anda butuh orang lain juga butuh Anda. Maka dari itu ayo saling melayani, menanggung beban. Karena demikianlah firman Tuhan berkata apa? Kamu memenuhi hukum Kristus. Dan kita tidak perlu memulai dengan yang muluk-muluk. Justru pada saat pemimpin gereja mempercayakan saudara pelayanan yang sepele, tidak kelihatan, itu kesempatan menguji hati kita. Itu kesempatan Tuhan menilik hati kita. Karena kalau kita cuma mau pelayanan yang gede-gede, yang kelihatannya keren, yang kelihatan banyak orang, mungkin ada yang salah dengan hati kita. Halo? Oke, memang ada 1-2 orang berkata, oh memang bukan passion saya loh Pak. Ya bisa aja, tetapi seringkali kalau semua pelayanan yang tidak kelihatan Anda tolak, wah enggak bisa, saya enggak gini, saya enggak punya passion di situ, saya enggak punya kerinduan di situ, saya lebih suka WL gitu ya, saya lebih suka beritakan firman Pak, saya ini penginjil jiwanya. Hati-hati saudaraku, bahwa mungkin ada yang salah dengan hati kita. Mungkin kita bukan melihat pelayanan sebagai sebuah kehormatan, tetapi kita mencari kehormatan untuk diri kita sendiri dalam pelayanan itu. Nah, maka dari itu jangan mulai dengan yang muluk-muluk. Kalau kita tahu dengan melayani kita bisa memberkati banyak orang, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang, dan itu nggak selalu harus jadi WL. Saya mau katakan saudara, dalam hal apapun kerjakan. Bukankah pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 10 juga berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Wow, segala sesuatu loh saudara. Yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Nata kursi, ayo. Sound system, ayo. Masangi melipat kabel, gulung kabel, ayo. Sikati kursi supaya bersih, ayo. Disinfeksi ruangan, ayo. Suruh kunjungan ke orang, ayo. Menggembalakan, ayo. Membawakan firman Tuhan, ayo. Apapun Alkitab berkata, kerjakan sekuat tenaga. Saudara, 2 hal ini saya harap memberikan pemahaman baru, paradigma baru kita, bagaimana kita memandang tanggung jawab pelayanan. Adalah sebuah kehormatan, karena kita dilayakkan untuk jadi mitranya raja di atas segala raja. Adalah sebuah kehormatan, karena saudara dan saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Hidup yang berguna bagi banyak orang, itu hidup yang sangat membahagiakan, tak ternilai harganya. Nggak bisa diganti dengan uang, nggak bisa diganti dengan status. Pada saat orang merasa hidupnya diberkati lewat hidupmu, itu sebuah kehormatan. Nah saudara, kalau kita memandang tanggung jawab pelayanan dengan cara pandang yang benar, melihat pelayanan bukan lagi beban yang merepotkan, tetapi sebuah kehormatan, saudara nggak akan banyak alasan lagi. Saudara nggak akan tunda-tunda lagi, saudara nggak akan tolak. Hari ini juga setelah Anda dengar firman Tuhan, Anda akan berkata kepada para pemimpin Anda chat mereka, saya siap melayani, apapun itu. Saya siap disuruh pimpin doa, sekalipun saya masih belepotan. Saya siap disuruh untuk kasih renungan. Saya siap diajar. Saya siap disuruh cuci gelas di gereja mungkin kalau nanti sudah onsite. Saya siap untuk sapu pel gereja kalau memang dibutuhkan. Saya siap dalam hal apapun, sekecil apapun, setidak kelihatan apapun. Saya siap, Pak. Saudaraku, kalau kita melihat pelayanan sebagai sebuah kehormatan, itu akan mendatangkan manfaat yang sangat besar. Yang pertama, orang yang melihat pelayanan sebagai sebuah kehormatan, dia akan melakukan pelayanannya dengan sepenuh hati dan selalu yang terbaik. Meskipun itu sepele, meskipun itu cuma sapu, nyapu gereja.
Tapi dia akan menyapu dengan yang terbaik. Kenapa? Karena pada waktu dia menyapu, dia bisa berkata, oh Tuhan, terima kasih, ya aku masih diizinkan menyapu. Dia akan terus menyapu dengan yang terbaik. Sudut-sudutnya nggak kelihatan disapu. Tapi bandingkan, kalau dia melihat nyapu ini beban. Kon nyapu, koyok pembantu kayak koyok gawean gak ono ning jopo, repot aku kayak gini kon nyapu. Wah, ngomel-ngomel. Saudaraku lihat, orang yang melihat pelayanan sebagai sebuah kehormatan, dipercaya pekerjaan sekecil apapun, dia akan melayani dengan sepenuh hati, selalu beri yang terbaik. Yang kedua, orang yang melayani, melihat pelayanan sebagai kehormatan, dia akan tahan banting. Dia akan bertahan apapun tantangannya. Pelayanan juga banyak tantangan, saudara. Ya, kalau pelayanan banyak rantangan, itu namanya catering, bukan pelayanan. Pelayanan kadangkala memang harus banyak tantangan. Dan di dalam tantangan itu kita diuji, hati kita melihat pelayanan sebagai beban atau sebuah kehormatan. Kalau itu sebuah kehormatan, kita akan bertahan. Meskipun tantangannya silih berganti, meskipun itu tidak mudah untuk kita kalahkan. Tapi kita akan bertahan sampai akhir. Amin. Wow, saya berharap hari ini kita semua melihat pelayanan dari sudut pandang Tuhan, bahwa pelayanan adalah sebuah kehormatan bagi saudara dan saya. Kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami ini sebenarnya layak untuk berakhir dalam kebinasaan. Karena kami manusia yang berdosa. Seringkali kami menjadi bebal, mengulang dosa yang sama. Bertobat, mengulang lagi dosa yang sama. Bertobat, mengulang lagi dosa yang sama. Sesungguhnya hati kami tidak bertobat. Tetapi dalam kondisi itu, pada saat kami berusaha untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan dan jatuh dalam banyak kegagalan, Tuhan tetap melayakkan kami untuk melayani Engkau. Melayani jemaat-Mu, melayani umat-Mu. Ini sebuah kehormatan. Ampuni kami jika selama ini kami selalu melihat pelayanan justru sebagai beban yang merepotkan. Pelayanan juga seringkali kami pakai sebagai panggung pengakuan, untuk mencari pengakuan, mencari penghargaan dari orang lain. Tapi biarlah hari ini kami melihat pelayanan itu sebagai sebuah kehormatan bagi setiap kami. Sehingga kami melayani selalu memberi yang terbaik. Sehingga kami melayani akan bertahan apapun tantangannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong kami Roh Kudus, agar kami kuat, agar kami tetap melayani sampai Yesus datang kedua kalinya menjemput kami semua yang setia. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Tetap melayani sampai akhir, karena melayani adalah sebuah kehormatan. Melayani adalah satu hal yang membanggakan. Dan marilah kita terus melayani dengan sukacita. Gereja Tuhan, angkatlah kedua tanganmu tinggi. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tercurah, melimpah dalam kehidupanmu. Sehingga kehidupanmu sungguh-sungguh kehidupan pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kehidupanmu sungguh-sungguh dirasakan orang di kanan kirimu menjadi berkat juga bagi mereka. Kemanapun engkau pergi, berkat perlindungan, pemeliharaan, pencukupan yang dari Tuhan menyertai engkau. Dalam sekolahmu, pekerjaanmu, keluargamu, dalam segala hal, diberkati Tuhan senantiasa. Disertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan tinggal atas setiap kita. Haleluya. Amin.